Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. SPBU di Kecamatan Colomadu, Karanganyar terbakar, 1 orang terluka. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus mafia tanah di Semarang yang menyebabkan korban merugi hingga puluhan miliar rupiah. Sawah kering petani terong di Tegal Selatan terancam gagal panen. Kita awali informasi pertama, kebakaran melanda SPBU di Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Api berasal dari minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Dengan cepat menyambar dan menghanguskan mesin pengisian BBM. Akibatnya 1 orang mengalami luka bakar. Pom bensin Paulan kebakaran sama mobil. Rabu pagi, SPBU di Desa Paulan, Karanganyar terbakar. Besarnya api membuat petugas SPBU tak dapat berbuat banyak. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan air ke titik api agar tidak merembet ke bagian lain. Dalam waktu 30 menit, api berhasil padam. Kebakaran menyebabkan 1 mobil beserta 1 mesin pengisi BBM hangus, sedangkan 1 pengemudi minibus terluka bakar. Percikan api berasal dari mobil minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Api kemudian membesar dan menyambar mesin pengisi BBM. Pegawai SPBU dan warga sempat memadamkan api dengan alat pemadam keringan, namun tidak berhasil. Setelah selesai isi pertalit, tahu-tahu mobil itu langsung ada suara ban yang meletus gitu, langsung muncul apinya. Tapi semua teman-teman tadi sudah berupaya, tapi APK atau alat pemadam kebakaran yang ada itu tidak mampu untuk memadamkan api itu. Itu peristiwanya cepat banget ya, Bu? Cepat sekali. Tim Inafis Polres Karanganyar datang ke lokasi untuk olah TKP. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Untuk sementara, SPBU ditutup. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Informasi selanjutnya, seorang remaja tewas bersimbah darah di Jalan Arteri Pantura, Pemalang. Diduga remaja tersebut tewas usai terlibat tawuran antar kelompok. Kamar jenazah RSUD Dr. Azhari Pemalang didatangi keluarga Safian Abdul Khosib setelah adanya kabar Safian meninggal dunia di Jalan Arteri Pantura pada Selasa dini hari. Tim DVI Polda Jawa Tengah yang mendapat laporan juga datang untuk kepentingan autopsi mencari tahu penyebab korban tewas. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Mereka masih menunggu hasil autopsi. Namun dugaan sementara korban tewas usai terlibat tawuran antar kelompok. Untuk penyebab masih dalam penanganan medis ya, kita masih menunggu hasil otopsi daripada korban. Sekitar pukul 1 dini hari telah terjadi tawuran antar remaja yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia dan beberapa luka dirawat di rumah sakit. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ya, polisi mengungkap kasus mafia tanah dengan menetapkan 3 tersangka. Nilai kerugian yang diderita korban selaku pemilik tanah mencapai puluhan miliar rupiah. Butuh penyelidikan sekitar 3 tahun untuk Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda menuntaskan kasus dugaan mafia tanah di Kota Salatiga. Dalam konferensi pers, polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu AH, NR, dan DI. Tersangka AH mengaku sebagai pengusaha pabrik rokok yang akan membeli tanah milik beberapa petani hingga mencapai luas 27 hektar di Argomulyo, Kota Salatiga. Tersangka NR mengaku sebagai notaris. Para tersangka yang baru membayar uang muka kepada pemilik tanah kemudian membalik nama lahan yang dijadikan agungan bank. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 20 miliar rupiah.
Menggerakkan para korban untuk menyerahkan sertifikat tanahnya dengan cara memberi uang muka dan rangkaian kebohongan yang mana sertifikat tanah tersebut diminta untuk cek bersih di BPN. Kemudian dengan tanpa seizin dari korban, sertifikat tanah tersebut dibalik nama atas nama tersangka AH. Ya, 2 orang ini kami lakukan pemeriksaan dan kami juga lakukan pendalaman dengan alat bukti ada dan kami mengetahui dan kami tetapkan tersangka AH. Uji coba makan gratis terus dilakukan setelah Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengadakan uji coba di Solo. Kini giliran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan 1.400 paket makan siang gratis di SMAN 3 Semarang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan nasi kotak makan siang gratis untuk lebih dari 1.000 siswa SMA 3 Semarang. Makan siang gratis ini dibagikan usai sosialisasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat siang. Paket nasi komplit dengan lauk ayam goreng, telur, sayur dan buah pisang ditambah susu diterima anak-anak dengan sukacita. Nantinya program makan siang gratis masuk APBN dengan anggaran 71 triliun rupiah. 2025 ada 71 triliun. Laku serentak se Indonesia. Ya, dilihat itu bisa dapat berapa, satu kali makan siang itu berapa, nanti dihitung oleh gizi. Mungkin tiap daerah kan beda-beda mungkin ya. Nanti mereka akan tentukan, baru nanti dibagi ke berapa banyak, dioptimalisasi, baru nanti daerah mana saja atau semua daerah akan dicoba. Sebelumnya, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga melakukan tinjauan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Solo, Jumat yang lalu. Pasangan Prabowo Subianto itu menegaskan biaya ideal untuk makanan bergizi gratis senilai Rp15.000 per porsinya. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang namanya anggaran makan siang, makan bergizi gratis ini di angka 7.500, tidak ada ya. Sekali lagi untuk generasi muda, untuk anak-anak kita pokoknya di angka 15.000. Tidak mungkin 7.500 ya, nggak mungkin angka segitu. Sekolah-sekolah yang dipilih merupakan sekolah dengan jumlah siswa terbanyak dari keluarga yang kurang mampu. Ini dipilih beberapa sekolah yang memang siswanya, orang tuanya kurang mampu. Jadi pilihan itu oleh Dinas Pendidikan sudah tepat. Sementara di SDN Tugu, sebanyak 240 paket makanan diantarkan oleh ojek online ke sekolah. Namun ada pelajar yang tak memakan habis isi makanan itu, terutama sayuran. Penyebabnya sayuran terasa pedas hingga kurang disukai oleh para pelajar. Sama apa tadi? Chicken. Terus sayurnya nggak dihabisin? Kenapa? Pedas. Aldi Mustafirin, Heri Prastio melaporkan dari Kota Semarang dan Solo.